Shalom saudara. Hari ini kita baca dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 16. Ada 3 poin yang saya dapat dari pembacaan hari ini. Saudara bisa baca Alkitab saudara sendiri di rumah. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 16. Poin pertama tentang pemberitaan firman. Paulus dalam ayat keempat mengatakan bahwa pemberitaan yang ia lakukan tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman orang-orang percaya tidak tergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara, sangat penting bagi kita untuk melayani, bukan dengan kekuatan dan hikmat kita sendiri, tetapi bergantung kepada kekuatan Allah di dalam rohnya. Sebelum saudara melayani, apakah sebagai aser, singer, majelis gereja, pastor, atau pelayanan apapun, satu hal yang saudara miliki, harus saudara miliki terlebih dahulu, kekuatan Allah di dalam Roh Kudus. Saudara harus percaya dan bergantung kepada Roh Allah. Karena Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu, baik dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita melayani dengan hikmat kita sendiri, saudara, kita akan menjadi orang yang munafik, yang baik-baik saja atau bagus kelihatannya dalam pelayanan, tetapi di rumah saudara mungkin masih minum-minum, masih mabuk-mabukan, masih galak sama istri dan anak, masih suka pornografi dan lain-lain. Sangat penting bagi para pemimpin gereja juga untuk menyeleksi orang-orang yang masuk dalam pelayanan. Bukan berarti kita menolak orang-orang yang masih lemah imannya atau baru menjadi Kristen misalnya. Tetapi yang harus pemimpin-pemimpin gereja lihat adalah bukan lamanya atau berapa lamanya mereka menjadi orang Kristen, baru atau lamanya menjadi Kristen. Bukan berapa populernya orang itu di kalangan masyarakat. Bukan karena juga dukungan materi dari orang tersebut kepada gereja dan lain-lain seperti itu ya. Tetapi tingkat kerohanian orang tersebut harus menjadi kriteria yang utama. Pengenalan mereka yang benar akan Kristus dan pengakuan mereka akan Roh Kudus yang memimpin mereka. Ini yang menjadi dasar untuk para pemimpin gereja untuk memberikan suatu pelayanan kepada seseorang. Contohnya saudara, ada seseorang yang suaranya bagus sekali dan mau join singer atau worship team di gereja itu. Jangan karena dia punya suara yang bagus, cuma karena punya suara yang bagus begitu ya, mereka langsung menerima dia. Tetapi adakan dulu komunikasi dan percakapan dengan dia. Apakah dia mau melayani karena dia cinta Yesus atau karena ada motif lain? Kesehatian dan kesatuan di dalam roh dalam suatu worship team saudara akan menjadikan praise and worship atau pujian dan penyembahan menjadi penuh urapan. Orang-orang di sekitar akan merasakan the presence of the Lord, kehadiran Tuhan, dan sering terjadi mukjizat dapat terjadi karena pujian dan penyembahan yang diurapi, yang ada pengurapan dalam praise and worship. Juga untuk para pengkhotbah dan pembicara firman, sangat perlu bagi kita untuk menggantungkan hidup kita kepada kekuatan Allah dan pimpinan Roh Kudusnya. Supaya ketika kita menyampaikan firman, ada kuasa, ada power yang mengalir, dan ada urapan dari setiap firman yang kita sampaikan. Dan orang yang mendengar bisa melihat dan merasakan itu. Paulus mengatakan bahwa ia tidak datang untuk memberitakan kesaksian tentang Kristus dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat manusia. Sebagai pembawa firman, landasan kita yang utama adalah Alkitab. Dengan perkembangan zaman tentu saja saudara kita bisa mendapatkan resources atau sumber-sumber alat-alat bantu yang lain yang bisa membantu. Dan saudara yang bisa berbahasa Inggris sangat baik untuk bisa membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, karena sangat membantu untuk lebih mengerti terjemahan yang ada dalam Alkitab bahasa Indonesia. Pengetahuan lain dalam ilmu pengetahuan, politik, geografi, sosial budaya juga bisa kita jadikan sebagai contoh dan alat penunjang. Juga kesaksian dari kehidupan orang-orang lain dan juga kehidupan kita sendiri yang diberkati, yang ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita, bisa kita jadikan sebagai suatu kesaksian atau sebagai suatu contoh dalam pembicaraan atau pengkhotbah saudara. Tapi landasan kita yang utama adalah Alkitab, karena yang kita beritakan adalah tentang kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Jadi dalam pemberitaan atau memberitakan firman Tuhan atau menyaksikan tentang Allah seperti Paulus saudara, kita tidak perlu kata-kata yang indah atau yang sophisticated atau canggih begitu. Banyak dari kita pasti kenal dengan Reinhard Bonke, seorang evangelis dari Jerman yang melayani puluhan tahun di benua Afrika. Sebagai orang Jerman, bahasa Inggris adalah bahasa kedua buat dia. Sama seperti saya, bahasa utama saya adalah bahasa Indonesia. Ya, buat orang-orang yang tidak lahir di negara yang berbahasa Inggris atau yang baru datang ke negara berbahasa Inggris setelah mereka cukup tua atau cukup dewasa, biasanya kita punya accent ya, kita punya bahasa Inggris juga tidak sefasih dengan mereka yang lahir di sana atau dibesarkan di negara itu. Tapi kita lihat saudara, kuasa Allah dan manifestasi Roh Kudus yang dinyatakan dalam pelayanan evangelis Reinhard Bonke sungguh luar biasa. Dia menggunakan bahasa Inggris yang sederhana, yang lebih mudah dimengerti dibanding dengan pembicara-pembicara bahasa Inggris yang bahasa Inggris merupakan bahasa utama mereka. Evangelis Reinhard Bonke menggunakan kata-kata sederhana. Khotbahnya tidak panjang-panjang, tetapi ada kuasa. Ada power yang mengalir dari setiap perkataan yang dia ucapkan. Karena roh Allah yang tinggal di dalam dia dan yang dia andalkan dalam setiap pelayanan dia. Ini yang dimaksud oleh Paulus bahwa ia memberitakan kesaksian tentang Yesus Kristus dengan kata-kata, tidak dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat manusia. Tetapi dia hanya mengandalkan Roh Kudus. Dia tidak perlu tahu banyak, asal dia tahu, dia kenal. Dia punya Yesus yang hidup di dalam dirinya. Ia mampu memberitakan kesaksian tentang Tuhan Yesus dengan luar biasa. Di ayat 2 dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain tentang Yesus Kristus dan penyalibannya. Karena itu juga bagi kita yang menginjili, apalagi menginjili kepada orang-orang yang belum kenal Yesus atau orang-orang di jalanan ya, yang keluar dari klub-klub malam, mereka juga setengah mabuk seperti itu. Kita tidak perlu banyak bicara, apalagi bahasa basi ya yang tidak perlu. Yang kita beritakan hanya tentang Yesus Kristus, tentang kematian dan kebangkitan dan keselamatannya di dalam nama Yesus. Poin kedua saudara, tentang hikmat yang benar. Paulus juga membicarakan tentang hikmat kepada orang-orang percaya yang sudah dewasa. Hikmat yang bukan dari dunia, bukan dari penguasa-penguasa dunia saat ini ataupun yang akan datang. Tetapi yang ia beritakan ialah hikmat yang Allah sediakan, yang tersembunyi dan rahasia, yang ada sebelum dunia dijadikan, tetapi yang kemudian dinyatakan. Hikmat yang tersembunyi itu menjadi nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Paulus mengatakan tidak ada penguasa dunia ini yang mengenal dia, Yesus. Sebab kalau sekiranya mereka mengenal Yesus, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus yang mulia itu. Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang kehadiran juru selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus pada perjanjian lama. Di ayat 9 Paulus mengutip tulisan yang ada di dalam Yesaya 64 ayat 4 dengan mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, ini berbicara tentang Yesus Kristus. Apa yang tidak pernah dilihat manusia, didengar manusia dan ada dalam hati manusia, sudah disediakan Allah di dalam Yesus Kristus. Dunia tidak mengerti hal ini saudara, karena mereka menolak untuk percaya kepada Yesus dan Roh Kudus yang Tuhan Yesus sediakan buat kita. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, kita yang memiliki roh Allah, Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, maka kita akan mendengar, kita akan melihat, kita akan mengecap semua kebaikan yang telah Allah sediakan bagi kita di dalam Yesus. Ayat 12 mengatakan kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Oh haleluya. Kita menerima roh yang berasal dari Allah, yaitu Roh Kudus saudara, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ini suatu statement atau pernyataan yang luar biasa. Saudara mau tahu masa depan saudara?
apa yang akan terjadi, pekerjaan apa yang cocok buat saudara dan segala macam. Semua itu ada dan sudah tersedia. Akan di-reveal kepada saudara. Ketika saudara angkat tangan kepada Dia, saudara menyembah Dia, Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada saudara. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa masa depan kita indah dan terencana dengan sempurna di dalam Dia. Puji Tuhan. Dengan roh Allah yang ada di dalam kita, saudara, kita akan tahu pikiran Allah, hati Allah, dan kehendak Allah dalam hidup kita. Ini luar biasa. Kita tidak lagi hidup mereka-reka, saudara. Bagaimana masa depan saya ya? Apa yang akan terjadi dengan anak-anak saya nanti ya? Bagaimana saya bisa membayar hutang? Bagaimana saya bisa melunasi rumah saya dan lain-lain. Saudara, ketika roh Allah ada di dalam kita, kita tahu masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Masa depan anak-anak kita akan terpelihara. Kebutuhan kita sehari-hari akan tercukupi. Karena setiap rencana Allah dalam hidup kita adalah rencana yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera. Puji Tuhan. Kita mungkin masih melihat anak-anak yang malas, yang masih belum percaya, atau anggota keluarga yang masih sakit, masih terbelenggu dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, ataupun seks bebas. Saya menasehatkan dan menganjurkan kepada saudara untuk terus berperang melawan situasi saudara dengan pedang roh. Kita punya roh Allah. Kita ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kita lawan setiap kuasa iblis dengan memperkatakan firman Tuhan. Saudara punya Alkitab, baca Alkitab saudara. Dengan iman yang percaya akan firman yang engkau perkatakan itu. Dan dengan gigih berdoa di dalam roh. Dan dengan hidup dipimpin oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh. Saudara, ketika engkau memiliki roh Allah di dalam hidupmu, Dia akan pimpin engkau kepada hal-hal yang baik dan benar. Saudara, kalau kita sayang, cinta, kasih akan keluarga kita atau orang-orang yang kita doakan, jangan pernah kita berhenti untuk berperang buat mereka. Terus berdoa buat mereka, terus bawa mereka kepada Allah. Saudara, saya sering menangis dan melihat dan mengingat penderitaan yang teman-teman atau orang lain alami. Saya melihat orang yang sakit kanker sudah final. Badannya sudah kurus kering, perutnya sudah buncit, kakinya sudah bengkak bukan main. Ya sudah seperti ini satu kaki begitu. Karena banyaknya cairan dalam tubuhnya. Dokter sudah menyuruh dia untuk istirahat di rumah. Setiap saya berdoa dan mengingat dia, saya menangis kepada Allah. Saya berkata, Bapa, saya cuma kenal dia, saya baru kenal dia, tapi saya bisa merasakan penderitaan. Dan saya merasa begitu terbeban untuk mendoakan dan berperang untuk dia. Apalagi engkau, Bapa. Engkau adalah Bapanya. Engkau adalah penciptanya. Aku percaya hatimu lebih hancur dari hati saya. Karena itu mari Bapa, turunkan belas kasih-Mu dan karunia-Mu bagi orang ini. Aku tarik turun kuasa kesembuhan dari Engkau untuk masuk ke dalam dia. Ini doa saya, saudara. Dan saya percaya orang ini akan hidup dan menjadi kesaksian buat kuasa Tuhan Yesus yang akan dinyatakan kepadanya. Haleluya. Poin ketiga, saudara. Manusia rohani menilai segala sesuatu. Paulus mengatakan bahwa manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena itu baginya adalah suatu kebodohan. Manusia duniawi tidak dapat memahami hal-hal rohani karena mereka tidak memiliki roh yang benar di dalam diri mereka. Roh duniawi mereka tidak akan dapat memahami supranatural yang roh Allah bisa lakukan. Contohnya saudara, seperti orang yang sudah tinggal tunggu waktu untuk mati misalnya, tapi dia bangkit dan hidup lagi. Atau tentang orang-orang ini berkati berkelimpahan justru ketika mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan melayani Tuhan. Atau tentang orang-orang muda yang berbalik dari kecanduan mereka akan obat-obatan terlarang, minuman keras dan sebagainya hanya karena kuasa doa. Orang-orang duniawi yang keras hati mereka tidak bisa memahami ini. Mereka melihat mukjizat-mukjizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mau mengakui akan kuasa Allah. Malah sebaliknya mereka mencari-cari alasan dengan pikiran mereka sendiri. Mengapa hal-hal mukjizat itu bisa terjadi? Ayat 15 mengatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Apa maksudnya, saudara?
Manusia rohani adalah kita-kita yang memiliki roh Allah dan hikmat Allah di dalam diri kita. Kita menilai segala sesuatu. Maksudnya dalam segala hal, apakah soal jodoh, soal finansial, soal pekerjaan, masalah anak-anak, masalah keharmonisan rumah tangga, adalah membuat segala macam keputusan, atau dalam melakukan pekerjaan atau pelayanan, dalam apapun yang kita lakukan dan kita hadapi. Kita sebagai manusia rohani yang memiliki hikmat, kita akan menilai semua itu dari sudut pandang Allah sesuai dengan firman-Nya. Manusia rohani tidak ceroboh dalam mengambil keputusan atau tindakan. Manusia rohani membicarakan masalahnya dengan Tuhan. Manusia rohani berdoa dan membaca firman untuk mencari jalan keluar. Ini yang dimaksud dengan manusia rohani atau orang-orang Kristen yang berhikmat. Kita semua menilai segala sesuatu. Jadi menilai segala sesuatu di sini bukan berarti memantau-mantau orang atau mencari-cari kesalahan orang, tetapi menilai diri kita sendiri. Apakah sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan anjuran dan dengan dorongan roh yang ada di dalam hati kita. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Dinilai di sini dalam bahasa Inggris being judged, ya. Dalam Bible bahasa Inggris dikatakan being judged atau dihakimi. Jadi manusia duniawi tidak akan dapat menghakimi manusia rohani yang melakukan hal-hal atau mukjizat-mukjizat yang dapat ia lakukan karena kuasa Allah. Contohnya, kalau seorang manusia rohani menyembuhkan orang yang sakit dengan kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana orang duniawi mau menghakimi dia? Jadi manusia duniawi tidak akan dapat menghakimi orang-orang rohani yang melakukan hal-hal atau segala sesuatu yang seturut dengan kuasa Allah. Paulus menutup pasal 2 ini dengan suatu pernyataan yang luar biasa. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Oh, puji Tuhan. Kita memiliki pikiran Kristus. Karena itu sebagai manusia rohani atau orang-orang yang berhikmat, saudara, kita memiliki pikiran Kristus. Karena itu kita akan berpikir seperti Yesus berpikir. Kita akan merasa seperti Yesus merasa. Kita akan berkata seperti Yesus berkata. Dan kita akan berbuat seperti Yesus berbuat. Mari miliki pikiran Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.